Oke, Mas Dewa. Jadi kalian sudah ini yang pertama, semangat. Oke, suaranya tuh nggak semangat. Semangat dulu. Atau ada yang masih ngantuk? Dewa. Dewa ngantuk. Nggak, bukannya nggak ngantuk. Gimana? Kita mau istirahat dulu nggak? Boleh.
Mau apa tadi? Ayo, mau ngapain? Ayo, 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 Ma. Ayo. Diajak bareng, kita boleh-boleh ya. Mulai lagi. Kayak kemarin ya? Apa itu namanya? Pasti itu lagi.
itu belajar tentang nilai, sikap, dan perilaku. Jadi seperti yang kita melihat, nah keluarga itu merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar menilai sikap dan perilaku. Jadi keluarga ini merupakan ibarat itu tempat pertama anak untuk belajar. Nah kemarin kan kita belajar perilaku kan, perilaku intoleransi. Nah jadi keluarga ini berperan penting dalam perilaku intoleransi ini. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan, orang itu harus belajar pertama. Jadi sebelum anak itu dititipkan di sekolah ataupun di mana itu, tentunya anak itu bersama keluarga, ayah, ibu. Jadi tempat belajar pertama kita itu ada di keluarga. Kita melihat bagaimana cara berperilaku dengan orang lain, terus bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara pandang kita kepada orang lain, itu tergantung bagaimana cara pandang orang tua kita terhadap orang lain. Benar bukan? Nah, ya kan? Jadi kita itu pasti mengikuti apa pola pikir orang tua kita. Bagaimana orang tua kita bersikap, memperlakukan orang lain, maka itu akan menjadi ajaran kita secara tidak langsung. Nah, jadi apa yang dilihat dan didengar anak-anak di rumah itu akan sangat mempengaruhi cara mereka bersikap terhadap orang lain. Maka orang tua, jika orang tuanya itu rasis, ibaratnya contohnya itu orang tuanya rasis terhadap suku tertentu, terhadap agama tertentu, jadi anaknya juga terdoktrin gitu, apa namanya otaknya gitu. Kalau ternyata orang dari agama tersebut itu seperti ini loh, karena kenapa? Dia melihat orang tuanya, kayak orang tuanya misalnya nggak sengaja gitu ketemu di jalan, kan ada orang dari suku sana. Padahal kan yang dia awalnya nggak tahu suku mana, terus emang kenapa ada suku itu tanpa bertanya, dia langsung ikut. Ya udah berarti nggak boleh dekat dengan orang suku sana, jadi berarti nggak boleh dekat dengan orang yang berkeyakinan yang berbeda. Gitu. Padahal orang itu tidak menjelaskan, hanya kayak apa ya, respon secara langsung aja gitu. Jadi anak itu nggak bertanya, dia hanya mengikuti saja, tanpa tahu alasannya kenapa harus dibedakan gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa kondisi keluarga yang dapat mendorong munculnya sikap intoleran. Yang pertama itu pola asuh otoriter gitu. Ada yang tahu nggak apa pengertian pola asuh otoriter? Apa? Siapa? Rizky. Rizky, itu yang tidak dapat menerima kritik. Itu biasa terjadi karena didikan orang tua yang sangat keras dan lepas. Atau bisa dibilang ekstrim. Sikap intoleransi gitu.
sama orang tuanya. Ya, fobia, contohnya fobia aja. Misalnya kan kalian itu takut ulat, dan ternyata orang tua kalian atau ibu kalian atau ayah kalian itu juga takut ulat gitu. Ada yang ngerasa nggak? Nah, karena fobia itu juga sama seperti perilaku pemikiran. Nah, kan kayak fobia. Kita yang awalnya nggak takut misalnya sama ulat waktu kecil, kita nggak tahu kan itu berbahaya, itu gatal atau ya udah kita nggak tahu itu kayak lucu aja, nggak tahu apa-apa. Tapi pas kita lihat respon pertama orang tua kita melihat ulat, mereka takut, otomatis otak kita sudah berpikir kalau itu menakutkan, ya bukan? Ya. Jadi akhirnya menurun ke sana. Begitu juga pola asuh. Jadi saat kita melihat orang tua kita berprasangka kepada suku tertentu, agama tertentu, atau budaya tertentu, atau orang dari identitas latar belakang tertentu, jadi itu akan terdoktrin ke kepala kita, otak kita sampai besar, kita merasa, oh berarti apa yang orang tua kita lakukan, kita juga harus melakukannya. Bagaimana orang tua kita memperlakukan orang tertentu, misalnya dari agama tertentu, kita akan berpikir ya udah berarti apa yang orang tua kita lakukan berarti benar, jadi kita mengikutinya. Nah, jadi orang tua yang memiliki prasangka ini sebenarnya tidak boleh ditunjukkan secara langsung pada anak-anaknya, karena ibaratnya mereka itu sudah memberikan doktrin yang tidak bagus pada anaknya, sehingga itu bisa munculnya psikosis toleran pada anaknya. Nah, itu orangnya komunikasi terbuka. Jadi seperti yang atau katakan tadi, anak itu tidak bebas berpendapat di dalam keluarga. Jadi anak itu tidak bisa mengkritik apa yang dilakukan orang tuanya yang salah atau tidak terima kritikan, sehingga membuat anak itu merasa ya udah dia juga ngikut gitu. Intinya dia ngikut. Oh berarti ya udah dia juga nggak mau pas di sekolah dia bersosialisasi, dia juga tidak memiliki komunikasi terbuka. Dia jadi tidak mau menerima kritikan. Seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, anak itu tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau berpikiran dengan orang lain. Dia merasa dia yang paling benar karena ajaran dari rumah tadi. Karena orang yang tidak mau dikritik, dia juga seperti itu, tapi dia tidak bisa melakukannya kepada keluarga, sehingga dia melakukannya di sekolah dengan teman-temannya. Paham? Paham. Ya. Nah, kemudian itu di dalam intoleran ini selain keluarga itu juga ada peran teman sebaya. Teman sebaya apa coba? Teman umuran, teman sepantaran. Jadi teman sebaya itu seperti kalian ini teman sebaya. Nah, kalian itu di sini kan masih remaja ya. Jadi remaja itu lebih suka atau cenderung mau berkomunikasi dan curhat bercerita dengan teman sebayanya daripada dengan orang tuanya. Benar bukan? Kalian lebih nyaman curhat cerita ke teman atau ke orang tua? Ya orang tua. Ada yang ke teman juga kan? Misalnya kalau tidak semua permasalahan itu nyaman diceritakan dengan orang tua, nyaman diceritakan dengan teman sebaya. Kenapa? Karena kalau ngerasa ya udah kita sama kita seumuran, jadi teman itu ngerti loh apa yang aku rasakan gitu. Nah, jadi pengalaman sebaya ini juga ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang mau bantu bacakan. Ayo, siapa? Peran teman sebaya, pengaruh teman sebaya akan berubah yaitu satu, pengaruh negatif. Jika kelompok pertemanan sering bolos, kita cenderung menyebabkan stereotip atau merendahkan kelompok lain. Siswa cenderung mengikuti agar diterima. Kedua itu ada pengaruh positif. Teman yang menghargai perbedaan dapat membantu kita belajar berpikir lebih terbuka, kritis dan toleran. Nah, jadi pengaruh negatif ini
ujaran itu tidak hanya berupa perkataan saja, tetapi juga bisa melalui tulisan, gambar, ataupun tindakan. Yang mana ujaran kebencian ini bersifat merendahkan, meremehkan, menyinggung, menghasut, terus menghasut kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang berbeda latar belakang, baik itu agama, suku, ras, budaya, maupun latar belakang sosial. Nah, jadi tentu ada dampaknya dari ujaran kebencian ini. Nah, yang pertama itu dampak ujaran kebencian itu menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Kenapa bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan? Kenapa coba? Ya, siapa namanya? Boleh. Siapa namanya? Namira, boleh Namira ditambahkan? Kenapa sih dampak ujaran kebencian ini bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan? Jadi dampak dari ujaran kebencian ini bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan karena jadi bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan karena tadi yang dijelaskan teman-teman kalian, si korban itu tidak terima apa yang dilakukan oleh pelaku ujaran kebencian ini, sehingga membuat mereka itu menjadi renggang, sehingga muncullah perpecahan dan permusuhan. Kemudian itu mengurangi rasa aman di sekolah atau masyarakat. Jadi si korban dari intoleransi ini merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, di mana yang awalnya dia ke sekolah itu merasa baik-baik saja, tidak ada beban sebagai PR atau tugas lainnya, terus dia harus menerima beban karena kemarinnya aku selalu dibully dengan alasannya karena intoleransi, karena aku berbeda keyakinan, karena aku suku minoritas, karena aku berbeda budaya, aku berbeda bahasa, aku diolok-olok. Yang awalnya keadaan biasa bagi kalian yang selalu berperempuan atau hal itu sudah termasuk bullying, intoleransi, sehingga membuat si korban itu merasa tidak aman di sekolah, dia tidak nyaman, dia jadi malas belajar, dia malas sekolah, ataupun di luar lingkungan sekolah itu juga bisa dirasakan si korban di lingkungan masyarakat. Nah, jadi si korban itu merasa malas ke sekolah, dia yang tadinya semangat ke sekolah, yang seperti teman-temannya akhirnya merasa tidak nyaman lagi di sekolah, merasa tidak aman karena takut dia dibully karena alasan tadi pembaharan. Nah, kemudian itu membentuk opini negatif yang sulit dirubah. Nah, jadi selain korban juga akhirnya membentuk opini negatif, yang mana yang tadinya dia juga tidak intoleran, setelah dia menerima perilaku intoleran, dia menjadi intoleran. Kenapa? Dia berpikir, aku kan suku minoritas, misalnya aku agama minoritas di sekolah. Yang awalnya dia kayak biasa-biasa aja, setelah dia menerima perilaku intoleransi, akhirnya dia juga menjadi intoleran. Dia langsung berpikir, oh berarti orang dari suku di sana atau orang dari agama di sana ternyata intoleran
Gimana? Iya kan kemarin Godi juga udah dilempar ke temannya, hari ini harus jawab. Gimana cara Godi ngasih tahu? Misalnya Godi mau ngasih tahu Zaka sebenarnya kalau asal orang tua itu salah. Gitu. Gimana cara ngasih taunya? Caranya boleh diceritain buat teman-teman yang dengar. Sebenarnya simpel aja ya kan? Dani, pertanyaannya gitu kan? Gimana? Contohnya ngasih tahu Habib. Bukan dalam positif dalam hubungan Anda dengan teman dan keluarga. Bukan dengan budaya dengan operasi yang tidak terapkan. Ya. Nah, tuh. Terus kalau ngomong terosnya gimana? Ya kan sama teman, ngomongnya kan gak perlu gugup gitu kan. Tapi tidak menyinggung juga gimana sih caranya ngasih tahu contoh kalimatnya. Apa kita semoga sama juga gak apa-apa. Gimana? Habib gimana kalau misalnya gue kayak gitu? Nah kan ini bisa, nah kayak gitu gimana contohnya ngomongnya gimana sih? Tidak merasa kalau orang tua itu dalam pendidik itu terlalu berlebihan atau terlalu kasar. Ya, gitu aja. Jadi disampaikan gitu. Gimana Gani? Masih kurang puas ya? Kurang puas. Oke. Dan itu masih kurang puas dengan jawaban teman kalian. Ada yang mau menambahkan biar Gani itu merasa puas dengan jawaban yang diberikan? Ayo. Dapat Pertanyaannya simpel. Gimana cara kalian tahu? Siapa? Isa, Gani, Mami. Biasanya teman-teman yang orang tuanya atas itu dia kelihatan dari dia yang Ya, nah. jadi dia itu kan lebih menutup diri, terus dia sering cerita kayak dia boleh apa aja. Misalkan kalau dia kemarin sering banget cerita tentang masa depan, Ya. nah, biasanya dia itu selalu terpaku dengan omongan orang tuanya. Jadi kayak kayaknya aku nggak bisa lah masuk ke sini, karena
ya, karena kalau kita belum pernah ketemu orang kulit itu sendiri kan normal bertanya seperti itu, kita belum tahu sama sekali. Dan mungkin tanggapan kita sendiri sebagai orang kulit hitam ya, kita normalkan, kita kan dari Papua, beda kota, beda pun kita kan nggak tahu dari mana. Ya kita jawab saja, oh iya ini kan dari daerah saya kulit hitam, jadi emang saya lahir seperti ini. Jadi dijelaskan seperti itu gitu. Ada yang mungkin berbeda pendapat gitu. Menurut Galang itu bukan intoleransi, itu pertanyaan biasa. Terus juga tanggapan dari orang yang ditanya harusnya menormalisasi yang biasa aja karena itu pertanyaan biasa. Ada yang berbeda pendapat nggak dari Galang? Bisa. Apa? Gimana? Siapa yang toleransi? Nah, itu intoleransi kalau nggak ada kata. Jadi di sini tuh ada yang setuju dengan Iksan kalau itu termasuk dari perilaku intoleransi. Terus tadi dari Galang itu bukan intoleransi, itu toleransi juga. Karena ya wajar nggak tahu. Terus dari Iksan ngapain nanya hal yang nggak wajar, hal yang biasa saja gitu. Ini gimana, ini ada dua pendapat yang berbeda gitu. Gimana sih, ada yang mau menambahkan lagi? Ayo Galang, gimana? Dari penjelasan Enda tadi kita bertanya kalau kita belum ketemu sama sekali, kita belum pernah melihat, jadi itu wajar sebenarnya. Kecuali kita sudah pernah melihat. Aku jelaskan. Orang ketemu orang itu apa orang cinta apa wajari loh. Contohnya saya ketemu anak kecil. Misalnya saya ketemu anak kecil, dia kan pernah ketemu misalnya orang kecil kan, apa karena matanya kecil, itu kan nggak tahu dia kan masih kecil, belum pernah ketemu sama sekali, ya wajar saja dia matanya kecil. Nah, itu wajar saja. Gimana tadi yang tidak setuju kenapa? Kan bertanya dari Esa tadi, kalau dia belum pernah ketemu, belum pernah melihat. Oke. Menurut kami itu intoleran karena pertanyaan itu tidak sewajarnya ditanyakan ke orang langsung. Cak, kau apa tuh itu? Tidak mungkin dari situ. Bisa juga merusak apa hatinya. Jadi mending itu tanya ke orang lain yang tidak bersangkutan dengan tersebut. Jadi, Cak. Kalau misalnya kau nanya sama orang yang namanya tidak bersangkutan, aku juga mau nanya sama orang itu. Jadi kalau kita nanya langsung ke orang itu lebih apa sih? Ya, paham. Mungkin dia lebih ke sampaian bahasa itu Iya, berarti. Dan jangan langsung nanya. Jangan langsung cepat poin sih. Tidak mungkin. Kayak gini deh sih, mungkin selama ini kita kan tahu stereotip dari orang-orang itu kalau misalnya kulit hitam itu pasti agak beda gitu kan, kayak analisis kan Bu. Jadi dengan ada kita bertanya seperti itu, jadi kayak dikit orang yang menerimanya tuh kayak terasa dimaksisi. Padahal sebenarnya kalau kita masih tahu dengan hal-hal yang mungkin lebih baik lagi, kita mungkin menanya alasan itu kayak kenapa ya beberapa orang di sana itu kulitnya hitam, apakah ada pengaruh dari cuacanya atau mungkin pengaruh dari suku-sukunya atau sebagainya. Mungkin itu dari penyampaian ya sih Bu. Tapi kalau misalnya emang suku tersebut yang memang menutup dari awal, ya mungkin memang bisa disebut intoleransi di situ. Berarti orangnya nggak percaya dengan dirinya sendiri dong kalau dia. Lah, boleh itu dong. Yo, jawab kan? Ya. Orang itu kan rasanya Jangan lemah aja nak nanya. Berarti emang kalian yang rasis. orang kan Mau berarti. Lah, aku nggak mau. Oke, itu bantu jawab. Ibu.
Ya, Zafira perhatikan apa pertanyaannya Zafira? Tentang materi kita hari ini ya, gimana? Zafira mau bertanya yang lainnya bisa diperhatikan nanti. Bakalan kayak tadi lagi. Nggak tahu jawabannya di mana. Ya, Zafira. Nanti dari sini kita perwakilan tadi Anissa kan nggak jawab. Di sana ada Adi yang Dewa gitu yang mau jawab. Itu ada perwakilannya. Anissa. Ini Anissa. Di sini ada Dewa. Rizky. Ya, pokoknya. Iya, siapa lagi kayaknya yang bisa jawab pertanyaannya? Andi belum mau jawab. Bisa beri jawab. Iya, ayo, lihat Zafira. Apa? Ini siapa namanya? Waisan. Pertanyaan enggak? Itu siapa? Ayo, kita dimulai dulu. Pak. Ini perwakilannya siapa yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan dari Grace. Jadi pertanyaannya gini, kadang itu ada teman kita itu merendahkan teman yang lain, tapi Grace tidak sadar. Terus dia diingatkan sama temennya, kau bilang kau salah, kau tuh merendahkan orang lain. Terus si orang ini tadi bilang, enggak kok biasa aja, enggak kok merendahin orang lain, biasa aja. Itu gimana sih, ya kan? Itu gimana sih itu? Berlaku toleransi nggak? Gimana sih cara menyadarkan temannya bahwa dia temannya dipikirkan orang lain? Menurut kami itu perilaku itu ada menurutku sama dia kayak sikap itu mengejek yang berlebihan. Itu mungkin itu tegur dengan lembut, itu mungkin ada orang juga yang kurang sadar juga. Jadi lebih baik kita langsung dalam pecah. Gue mau resiko berlebihan yang coba melakukan itu. Salah satu contoh itu kayak misalnya tentang nilai tentang nilai kalau misalnya misal Marsnya dapat 100 nih, Farel dapat 50 nih, kok kamu 50 sih? Mungkin menurut dia tidak sebanyak pada sebenarnya itu sampai merendahkan, mungkin menurut dia bercanda, oke lah, tapi itu tuh menurut dia merendahkan dan menjadikan hal itu. Jadi walaupun lagi tegur dengan lembut, tapi dia nyadar juga. Boleh balikan lagi. Jadi lagi di pola pikir lagi. Walaupun lagi kasarkan juga, tapi pola pikir memang cukup merendahkan orang lain. Jadi ada yang mau jawab lagi?
Oke, itu jawabannya. Jadi ibu simpulkan progres jawaban dari teman-temannya. Jadi caranya begini guys. Itu sebenarnya kan juga sifat intoleran karena merendahkan orang lain, menghina orang lain, terus jadi kasih tahu secara agaknya secara langsung diingatkan, tapi masih dia ngerasa dia nggak salah, harus benar. Jadi caranya itu lakukan atau bisa dengan balikan aja, perlakukan dia bagaimana dia memperlakukan orang lain, biar dia merasa, biar dia sadar. Jadi contohnya tadi yang disampaikan oleh teman-temannya, ya udah kalau dia sudah pernah merendahkan orang lain dengan baik-baik nggak bisa, lain kali ada waktu kita balikan lagi ke dia, bagaimana cara dia memperlakukan temannya, kita lakukan juga seperti itu. Terus kalau dia marah, tinggal jawab, tidak aku harus dia maju, aku tidak merendahin kau. Jadi jawab dia marah tapi dia sadar. Setelah dia masih nggak sadar, tiba-tiba dia sudah bilang, oh marah gitu deh, itu kayak aku, ya sudah kan, dia tahu. Ya udah tinggal dibalikan aja gitu. Setuju kan? Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Yang mau menyimpulkan kesimpulan kedua kita materinya kayaknya seru ya. Jadi kesimpulannya sangat terdapat seru. Ada yang mau menyimpulkan nggak sih? Gimana? Bukan tentang materi aja. Ternyata kali ini gimana sih? Adi gimana? Kegiatan hari ini? Dewa boleh bantu. Nggak harus tentang materi aja. Gimana sih hari ini? Gani kayaknya mau jawab. Gimana Gani? Ya, kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini. Ya, nggak harus tentang materinya. Ya, nggak harus fokus ke materinya kok. Jadi kesimpulannya kan di sini belajar peran dari keluarga sama dari teman saya. Nah di keluarga ini itu kita mengenal kalau pertama pola seorang tuanya yang orang terus sana orang tua itu juga pasti ada yang pasangan atau bias terhadap hal sebelumnya. Terus juga ada orang komunikasi terbuka dari anak ke orang tua. Terus kalau teman saya tadi itu juga sudah dijelaskan. Terus ada dampak ujaran kebencian. Contohnya kayak ada bisa menimbulkan kerusuhan, juga bisa adanya bikin rasa nggak aman untuk orang yang dijadikan ujaran kebencian. Terus ada tempat dari ujaran kebencian ada 3, ada sekolah, rumah, sama media sosial. Nah, media sosial ini lebih cepat menyebar karena kayak seperti sensitif itu bisa ribuan kali tersebar. Nah, tapi di media sosial juga kita harus ada strategi kritis, yaitu ada kebenaran, juga menggunakan yang produktif, dan juga membagikan informasi. Nah, terus juga tadi dapat dari sesi tanya jawab sama teman-teman. Jadi kami bisa menyimpulkan kalau misalnya intoleransi itu penting, bisa dipelajari, bisa dipahami, dan juga bisa ditindaklanjuti gitu. Kalau misalnya memang intoleransi ini tidak benar. Ya, teman untuk Gani. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini, Ibu harap kalian menambah wawasan tentang intoleransi. Karena kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Siapa tadi mau memimpin doa? Maesa boleh. Sebelum hari ini maka kita berdoa dalam bulan